Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal video. Selamat datang di video ini. Fi hadzal video nahnu nadrusu al-lughah al-arabiyyah. Pada video ini kita akan membahas tentang bahasa Arab, atau kita akan belajar mengenai bahasa Arab. Na'am, fi hadzal liqa' aw fi hadzal yawm nahnu nadrusu 'anis sa'ah. Kama fil usbu'il mandi nahnu nadrusu 'anis sa'ah aidan fil mawdu' al-mufradat. Walakin fi hadzal liqa' nahnu nabhas 'anil mawdu' al-akhar, yakni 'anil tarkib atau anil qawaid. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang jam. Yang pada minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang jam, tapi pada subtema yang berbeda, yaitu mufradat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tarkib atau qawaid. Tarkib atau qawaid itu adalah tata bahasa. Saya jelaskan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak sering mendengar tentang SPOK. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu dinamakan tata bahasa juga. Subjek, predikat, objek, keterangan waktu. Nah, dalam bahasa Arab, tata bahasa itu dinamakan qawaid. Nah, tentunya tata bahasa yang akan kita bahas tidak jauh dari tema dan subtema yang akan kita pelajari, yaitu tentang sa'ah. Baik anak-anak, untuk mengekspresikan waktu dalam bahasa Arab adalah dengan menggunakan bilangan bertingkat untuk mu'annas dengan pola al-fa'ilah seperti as-salisah, as-saniyah, al-wahidah, dan seterusnya. Baik, maksudnya begini anak-anak. Angka dasar itu kan seperti ahada, isnaini, salasun, dan lain sebagainya. Itu dinamakan angka dasar. Apabila kita ingin menggunakan angka-angka tersebut, kita masukkan dalam jam, maka kita mengikuti pola al-fa'ilatu. Al-fa'ilatu. Baik. Pasti anak-anak juga bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan mu'annas? Nah, mu'annas itu adalah sifat perempuan, sifat feminim. Dari sekian kalimat angka atau kata angka yang masuk pada jam, itu kan polanya al-fa'ilatu. Nah, huruf terakhir pada al-fa'ilatu itu ada tak marbutah, menunjukkan sifat mu'annas. Setiap kalimat jika ada tak marbutahnya, maka itu dinamakan mu'annas. Baik, kita kembali ke angka. Jadi, ketika kita akan menggunakan angka dasar yang kita masukkan ke dalam angka dalam jam, maka polanya menggunakan al-fa'ilatu. Contohnya seperti as-salisatu, as-saniyatu, al-wahidatu, dan seterusnya. Nah, di sini kita juga, sebelum kita masuk ke pola angka-angka, saya sertakan kalimat tanya. Dan minggu kemarin kita sudah bahas tentang kalimat tanya, sudah saya singgung, yakni dinamakan harful istifham. Harful istifham atau kalimat tanya. Yang pertama, kamis sa'ah. Artinya anak-anak juga bisa membaca jam berapa.
Kam sa'atul an? Jam berapa sekarang? Fi ayyi sa'ah? Pada pukul berapa? Kam sa'ah? Berapa jam? Nah, setiap kalimat tanya ini mempunyai fungsi masing-masing. Jika kita ingin menanyakan tentang jam berapa sekarang, kita menggunakan kam sa'ah seperti video yang kemarin. Misal, kam sa'atul an? Jam berapa sekarang? As-sa'atul an al-wahidah. As-sa'atul an al-wahidah. Sekarang jam 1. Fi ayyi sa'ah? Nah, pada pertanyaan yang ketiga, fi ayyi sa'ah? Ini kalimat tanya yang kita sandingkan dengan kalimat kerja atau kata kerja. Misal, fi ayyi sa'ah tadhhab ilal madrasah? Pada jam berapa kamu berangkat ke sekolah? Contohnya seperti itu. Fi ayyi sa'ah takhruj ilal bait? Pada jam berapa kamu keluar dari rumah? Nah, seperti itu. Nastamir. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu pola-pola tentang angka. Angka 1 sampai 6. Pada kolom pertama ada bilangan asli atau angka asli. Kolom yang kedua bilangan untuk jam. Jadi anak-anak tolong disimak ma farqu bainahuma. Apa perbedaan dari keduanya? Dari bilangan asli dan bilangan untuk jam. Di angka 1 wahidun, isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun. Nah, dari 1 sampai 6 bilangan aslinya seperti itu. Kemudian ketika kita akan menggunakan angka-angka itu atau bilangan asli itu pada jam, maka bentuk perubahannya seperti itu. Al-wahidatu, as-saniyatu, as-salisatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu. Untuk angka yang ke-6, bahasa Arab angka 6 itu ada dua, sittatun dan sadisun. Nah, di sini kita menggunakan as-sadisatu. Itu dari angka 1 sampai 6. Kemudian angka 7 sampai 12 karena berhubung dalam jam itu kita menggunakan angka 1 sampai 12, maka yang kita bahas juga cukup dari angka 1 sampai 12 saja. Angka 7 sampai 12 bilangan aslinya sab'atun, samaniyatun, tis'atun, asyaratun, ihda asyrah, isnata asyrah. Nah, itu bilangan aslinya. Kemudian jika kita ubah menjadi bilangan untuk jam bagaimana? Sesuai dengan pola al-fa'ilatu. Maka seperti ini. As-sabi'atu, as-saminatu, at-tasi'atu, al-ashiratu, al-hadiyata asyrah, as-saniyata asyrah. Anak-anak, untuk bilangan 11 dan 12, untuk bilangan puluhannya, ini menggunakan bilangan asli. Tidak boleh menggunakan bilangan untuk jam. Misalnya, al-hadiyata asyirah. Itu salah. Yang benar adalah al-hadiyata asyirah. Anak-anak bisa membedakan asyrah pada angka 11 atau bilangan untuk jam di 11 dan asyirah pukul 10. Nah, itu jelas beda. Nastamir. Nah, ini ada tambahan kosakata sebagai pelengkap jika nanti kalian tatakallam bilughah Arabiyah anis sa'ah.
Jadi ada an-nisfu. An-nisfu itu arti aslinya adalah separuh. Nah, separuh atau sebagian. Nah, sebagian dari 1 sampai 12 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu kan ada angka 6 atau 30 lah separuhnya. Nah, misal 30 menit itu kita menggunakan an-nisfu. 15 menit kita menggunakan ar-rub'u. 20 menit kita menggunakan as-sulus. As-sulus itu 20 menit. Kemudian wa itu kalau dalam kalimat biasa artinya dan. Akan tetapi pada tema sa'ah wa itu artinya lebih. Kemudian illa itu kurang. Kalau pada kalimat pada pembahasan lain illa itu artinya kecuali. Kecuali. Tapi pada tema sa'ah illa artinya kurang. Kurang. Kita bisa melihat contoh di bawah ini. Nah, ini ada al-misal. Al-misal yakni contoh. As-sa'atul wahidah wa nisfu. As-sa'atul wahidah wa nisfu. As-sa'atul wahidah illa nisfu. Jam 1 lebih 30 menit. Jam 1 kurang 30 menit. As-sa'atul wahidah wa rub'u. Jam 1 lebih 15 menit. As-sa'atul wahidah illa rubu'. Jam 1 kurang 15 menit. As-sa'atul wahidah wa thuluth. Jam 1 lebih 20 menit. As-sa'atul wahidah illa thuluth. Jam 1 kurang 20 menit. Nah, ini contoh-contoh dari penggunaan wa dan illa serta nisfu, rubu, wasulus. Kemudian selain ada nisfu dan lain sebagainya, ini juga ada menit. 1 menit kita menggunakan dakikotun. 2 menit kita menggunakan dakikotani. 3 menit sampai menit-menit selanjutnya kalimatnya seperti ini. Salasu daqa'iq. Arba'a daqa'iq. Khamsu daqa'iq. Sittu daqa'iq. Sab'u daqa'iq. Dan lain sebagainya. Nah, itu dari 3 sampai menit 10, 20, 30 dan lain sebagainya mengikuti pola seperti yang ketiga. Contohnya juga ada, bisa dilihat al-misal, contoh. As-sa'atul wahida illa daqa'iq. Jam 1 kurang 1 menit. As-sa'atul wahida illa daqiqatani. Jam 1 kurang 2 menit. As-sa'atul wahida illa salasu daqa'iq. Jam 1 kurang 3 menit. Jika anak-anak ingin merubah kalimat illa menjadi wa, juga boleh. Misal, as-sa'atul wahida wad daqa'iq. As-sa'atul wahida wad daqiqatani. As-sa'atul wahida wa salasu daqa'iq. Tinggal kita merubah illa menjadi wa. Lebih. Seperti itu. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari beberapa tema di atas tentang tata bahasa, saya juga akan memberikan wajibatul manzil, yakni tugas rumah sebagai bentuk evaluasi anak-anak terhadap materi ini. Jika nanti kurang paham, bisa dilihat ulang videonya, Nah, untuk tugasnya di nomor 1 sampai 3, anak-anak mengisi di
titik-titik tersebut, atau ini bentuk kalimat tanya 1 sampai 3. Nah, kemudian 4 sampai 5 anak-anak mengartikan yang bergaris bawah, diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Demikian pembelajaran pagi hari ini, dan saya harapkan anak-anak bisa memahami, bisa mempraktekkan Autatakallam bilughal Arabiyah dengan tema sa'ah, dan tugasnya dikerjakan. Yumkin hadza minni ila wajhil khatan afwilakum jami'an ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.